Yang berikutnya adalah data processing and mapping using Supermap iDesktop. Jadi bagaimana kita import data lalu membuat peta menggunakan Supermap iDesktop. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Supermap iDesktop. Lalu sudah ada tampilan defaultnya. Saya akan membuka contoh workspace dan data yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ada di source data dengan nama trainingdata.smbu. Di sini ada data source. Di dalam data source terdapat uh, ada satu data source namanya training data, lalu di bawah data source itu namanya dataset. Dataset ini satu tipe geometri, misalnya polygon, apakah poin atau line. Di sini ada 4 tipe. Itu yang pertama ada administrasi. Saya pilih Kebayoran Baru, daerah Jakarta. Lalu ada building. Building ini hasil intersect dengan data dari OSM. Lalu ada provinsi. Lalu ada land use. Sama ini dari OSM juga. Lalu ada satu peta sudah saya buat dengan nama Indonesia. Dan ini sudah dibuat tematiknya berdasarkan provinsi. Kalau kita zoom di bagian Jakarta itu terdapat satu daerah kota administrasi Kota Madya Kebayoran Baru. Di sini sudah ditambahkan juga ada bangunan, ada land use juga yang sudah ditematik. Kita bisa cek juga apa namanya atributnya atau isi datanya. Klik kanan lalu browse attribute table. Nah ini gedung-gedung yang berada di daerah Kebayoran Baru, sumber data dari OSM, lalu juga land use dari OSM juga. Ada kelasnya juga. Oke, kalau saya hide building, ini tipe-tipe land use. Kita coba identify, klik kanan, properties. Maka ini kelasnya residential yang warna biru ya, hijau, sorry. Kuning, komersil, merah ini apa? Oh, retail atau bisnis mungkin ya. Cemetery, pemakaman, ada juga park atau taman. Kalau kita cek di tematiknya, modify thematic map. Nah ini pengkodean warnanya. Oke, gimana sebetulnya cara untuk membuat peta seperti ini dan juga import data. Kita close dulu workspace. Kita akan coba ulangi dari awal. Pertama kita buat terlebih dahulu misalnya data source baru. Klik kanan, new file data source. Lalu akan saya simpan di Supermap. Misalnya sampel data, source data. Saya akan namakan data baru. Apa ya namanya? Training data score baru misalnya. Tipenya UDBX. Save. Data source sudah terbuat. Saatnya kita import data-data lain. Misalnya tipe datanya masih dalam bentuk shape file. Kita klik kanan, import datasheet, lalu pilih add file, pilih source SAP. Sini ada banyak SAP, kita urutkan yang hanya SAP saja. Kita bisa pilih lebih dari satu dengan menekan tombol Ctrl, lalu pilih yang hanya SAP, lalu open. Kita bisa beri nama baru, misalnya ketika import. Di saat ini kita biarkan saja default, namanya sama dengan nama SAP-nya.
pilih semua lalu import. Oke, ini sudah diimport. Untuk membuat peta bisa dengan cara klik kanan, add to new map, ataupun double klik, ataupun drag ke bagian kanvas tengah ini. Oke, lalu untuk membuat thematic map, bisa dengan cara klik kanan, create thematic map, pilih unique value, pilih default, oke. Lalu pilih misalnya berdasarkan nama provinsinya. Gitu. Namun dikarenakan nanti kita akan overlay dengan base map online, mungkin batas provinsi kita buat hollow saja, kita delete, oke. Kita pilih layer style, hollow saja, hanya batas outline ya. Lalu yang kedua adalah pilih kota Madia Kebayoran Baru. Klik kanan, sama kita pilih juga ini hollow, layer style, lalu masukkan land use, lalu kita buat tematiknya, layer style, klik kanan, create thematic map, default, pilih berdasarkan F class-nya. Oke. Lalu yang terakhir kita masukkan data gedung. Kita set warnanya mungkin lebih dengan warna lain. Oke. Foreground-nya kita pilih building. Oke, gedungnya sudah berubah menjadi gray. Oke. Kita dapat menyimpan peta dengan cara klik kanan, lalu pilih save map. Misalnya pilih Kebayoran Baru. Oke, lalu pilih simpan workspace, save workspace, pilih tempat penyimpanan, misalnya training, data baru, save, lalu pilih save. Kalau kita lihat di folder, ini akan muncul dua file baru, yaitu trainingdatabaru.smwu, lalu trainingdatabaru.udbx.